Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana lil iman wa bidinil Islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita muliakan pengurus musala, kemudian kita muliakan imam kita, bapa kita dan orang tua kita, dan pada umumnya bapa ibu jemaah yang berhadir pada malam kini, yang insyaallah kita senantiasa mendapatkan redha sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali kajian kita seraman biasa bersama-sama bahagia dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita menyampaikan rasa syukur terima kasih kita kepada Allah. Dek kerana apa? Dek kerana malam kini sama-sama kita rasuan dan Allah masih tetap memberikan kita nikmat. Dan ketika Allah memberikan nikmat itu, Allah tidak pernah memandang apakah orang kau beriman atau tidak. Patuh orang kau tu ingkar. Dan jalis sebatas namanya makhluk pasti mendapatkan nikmat. Tetapi bagi kita orang beriman, ada nikmat yang tersembunyi yang lebih gadang nilainya daripada nikmat yang zahir. Iaitulah nikmat hidayah taufik atau disebut dengan hidayah iman. Sehingga dengan iman itu kita dapat balik bersama-sama meluangkan sedikit waktu, dan kita rela meninggalkan kesibukan kita di rumah. Kita rela meninggalkan harta bandu awak, bahkan kita rela meninggalkan pasangan awak di rumah, atau kita rela meninggalkan anak cucu kita. Datang kita kemari dalam rangka menambah-nambah syaratu, memperbanyak bekal untuk hidup di alam yang kekal. Alhamdulillah Bapak Ibu, dan kita masih dalam suasana aman baru. Tak seroman dengan saudara-saudara kita ditampik di negara yang lain. Jangankan kau untuk ibadah, untuk lalu sematu kau nak bisa. Makan pun ala kadar sen. Kadang misi nama makan. Ketika bencana datang, musibah tu melanda, bermacam-macam lah komen muncul orang. Karena muncul tak bisa ditutup. Ada di antara yang mengecek itu memang orang berilmu, jo ilmunya mengecek. Ada orang yang tidak berilmu, mengecek lahnya, asbun asal bunyi silah. Ada sebagian orang berpendapat datangnya bencana yang luar biasa, musibah yang datang bertubi itu merupakan fenomena alam, gejala-gejala alam.
Nah, kalau orang-orang yang tidak beragama, orang ateis namanya, itu memang dia yakin seyakin-yakinnya apa saja bentuk musibah bencana yang tiba murni gejala alam. Itu kalau orang yang tidak beragama, namanya orang ateis. Tidak ada Tuhan dan hidupnya, tidak ada kamu, semuanya hanya karena alam. Tapi kita sebagai orang yang beragama, dan agama yang kita anut adalah agama yang benar. Sebab agama kado yang tidak benar. Maka dalam kitab disebut agama kau kan ada dua. Ada namanya agama dinus samawat, ada namanya dinul ard. Ada agama kau namanya agama langit, ada agama bumi. Agama langit itu agama yang diturunkan Allah, itulah agama yang hak. Ada Yahudi, Nasrani, Islam. Agama Yahudi itu diturunkan Allah, berlaku untuk umat Nabi Musa di masa itu saja. Kemudian datang agama Nasrani dan berlaku untuk umat Nabi Isa saja. Dan datanglah agama Islam, penyempurna agama-agama yang turun dari sebelum Islam itu. Tiba dawa agama Islam. Maka Islam itu secara lughah artinya adalah patuh dan selamat. Sia dan selamat ya orang yang patuh. Kalau ada orang Islam tapi tidak selamat tu tidak patuh. Maka Islam itu kan banyak arti. Selamat, patuh, menyerahkan urusan kepada Allah. Maka agama Islam itu agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Kalau nak selamat awak patuh. Mana patuh? Hidup lawak banyak Islam, dan Islam tu banyak awak. Kalau bisa awak hidup banyak Islam, sejak jaga lalu sampai lalu balik, waktu rui Islam. Di sini lah maka selamat. Di kalau di akhirat nanti ada orang Islam masuk neraka, ada orang Islam di dunia aku banyak nama salah hidupnya, mungkin karena kurang patuh kepada perintah agama. Nah, sebagai orang yang beragama, setiap peristiwa yang terjadi tentu kita calik jomatu agama. Nah, maka di sisi agama kita mencari musibah, bencana apapun bentuk jenisnya. Yang pertama bisa jadi itu adalah ujian. Kalau itu ujian, lalu siapa yang diuji itu? Siapa yang menguji dan siapa yang diuji? Ya, kalau ujian kan ada yang bagi ujian, ada yang menerima ujian. Jadi menurut agama yang pertama kejadian itu adalah bisa jadi dikatakan ujian. Yang mengujinya Allah, yang diujinya siapa? Tentu orang yang pantas untuk diuji. Itulah orang disebut Allah jawabannya dalam surat Ankabut ayat nan kedua. Allah ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia kau mengira-ngira bahwasanya dia dibiarkan begitu saja oleh Allah? Dia mengatakan beriman, sementara dia belum diuji oleh Allah. Maka dari ayat itu dapat kita ambil sebuah kesimpulan, kalau orang beriman pasti datang ujian, tidak ada tidak. Maka ujian ini kamu, kata ulama, ad-dunya darul imtihan. Duniaku memang sampai ujian. Kalau orang lah mengerti bahasa dunia kau memang sampai ujian, kau datang mana ujian tu dah begitu barek me. Sebab nyulah jahat lah tahu ni no, yo sampai ujian wak tinggal kau barek orang nak tahu bahasa sampai ujian dibandingkan orang yang lah tahu di sini sampai ujian. Maka ujian yang ditimbulkan Allah itu kan dua macam. Ada ujian kau berbentuk nikmat,
Ada ujian kau berbentuk musibah. Itulah sabananya isi dunia. Coba apa ibu agak manuang di tinggal kama pai kama wa madu. Yang kita temukan dalam hidup itu tidak ada lain kecuali dua saja. Kalau ada nikmat, musibah. Kalau tidak musibah, nikmat. Di mana pai? Karena itu isi dunia. Maka itulah ujian yang katakan Allah wa nabluukum bisarri wal khairi. Kami datangkan kamu ujian, ada ujian kau berupa kesenangan, ada ujian kau berupa musibah. Ada yang ketujuh dawa, ada yang tak ketujuh. Tapi kenyataan dalam sejarah, banyak orang-orang yang lulus dengan ujian musibah tapi gagal ketika dalam ujian nikmat. Contoh si Korun tu diuji di Allah dulu dengan kesusahan, dengan musibah, payah di ekonomi sari, piti murah mari, tapi ibadah sentiang. Mode itu susah hidup dan ibadah pun luar biasanya kerajaan. Karun itu kan sepupu Nabi Musa. Lalu diganti Allah ujian itu dengan merupa nikmat, gagal. Sukses dia menghadapi ujian musibah, tapi gagal menghadapi ujian nikmat. Batambah nikmat berkurang ibadah, batambah nikmat berkurang ibadah. Semakin naik ibadah nikmat, semakin turun ibadah. Ketika nikmat itu sudah sampai kepada puncaknya, ibadah pun hilang dalam hidup, tidak ada insya Allah dan tinggal. Nah, karena dia tidak mampu mengimbangi antara nikmat yang terima dengan ibadahnya kepada Allah, disitulah nikmat mendatangkan laknat. Jadi tidak selamanya nikmatku mendatangkan kebahagiaan. Kendek nikmat Allah nyata tanam di dalam tanah. Di nikmat Allahnya dikutuk atau diazab oleh Allah. Baitu pula Sa'labah sahabat dan hidup zaman Nabi, ketika dia diuji oleh Allah dengan nikmat, dia gagal. Sebelum dia diuji Allah nikmat, dia diuji Allah dengan musibah. Ini susah. Bagaimanalah kita dengar, kalau nya solat kamu tak sempat berzikir, jangan kau berdoa, zikir tak sempat. Berjemaah lecok, tak pernah tinggal. Baku bergagih pulang, kerana bini menunggu kain yang pakai aku untuk magari di rumah. Itu susahnya. Mudah itu susah. Kira ada orang muda itu gini ya. Cik berdua kain lagi bini ya untuk sayang. Tak ada usul. Bakal lamari baju orang. Ke surau sini nak buah. Tetapi ketika diganti Allah ujian musibah kesusahan itu dengan ujian nikmat kesenangan, mulai gagal. Batama baranak kambing, batama kurang ibadah. Batama banyak kambing, batama kurang ibadah. Nah, puncaknya ketika kambing yola banyak, datang perintah Allah pada masa itu zakat. Lalu Nabi perintah sahabat untuk memungut zakat dari Salabah. Salabah nak ambuh magi. Kalau waswa kini ada nak susah payah memalu, aku lama saya ambil, ayo nak doa lu leh. Aku nak amunya magi. Akhirnya Salabah ke mati, nak ada sahabat yang mau menyolatkan jenazahnya. Sebab mengingkari kewajiban zakat dan mengingkari perintah dari Allah dan juga dari Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, kalaulah yoko ujian, kenapa kita diberikan Allah ujian oleh Allah? Tujuan Allah tentu ada tujuan. Yang pertama, tujuan Allah bagi hawa ujian musibah itu adalah untuk mencari, mauji menseleksi awak iyo bana beriman awak tu indah, atau bergarah atau iman dimului sedang. Bahkan orang beriman ketika diuji Allah dengan musibah, dia tetap bersabar dan tetap berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah memberikan musibah lain tidak bukan adalah Allah melatih diri untuk senantiasa menjadi orang yang bersabar. Di musibah itu tujuan Allah melatih hawa nak jadi orang bersabar.
Sebab bersabar tu bahare, susah. Mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan jauh lebih baik daripada mengucapkan sabar. Lebih awak menyuruh-nyuruh orang murah. Bersabar silah. Bersabar silah. Cibu lebih bu, ada orang kau tetangga awak suaminya meninggal. Yang muda beranak dua atau beranak surang. Atau kan nak tanggung sedih baru di bersama lapai pasangan hidup. Tak tanggung sedih tu. Rata-rata marang-raung manapun-napun lapi, manapun-napun dado tu. Tiba lah kian lama saya ngusuk punggungnya. Abah sabar silah yo, abah sabar silah. Kumbang kan nak seiku, bunga kan nak setangkai. Hajar orang murah. Tetapi ketika itu datang ke awak barek untuk menerima itu. Andek barek, kalau Allah latih awaknya, kalau nak barek, kondek dilatih jadi ringan. Maka setiap musibah yang datang, kita sambut musibah itu dengan berbaik sangka. Dan yakinilah Allah sedang melatih kita untuk menjadi orang yang bersabar. Inna Allah ma'as sabiri. Kalau lah sabar awak dakik wajah Allah. Itu tujuan Allah. Mencari awak bagaimana tahu? Tidak. Dia tanda orang beriman dapat musibah. Yo bersabar yo. Yang kedua, tujuan Allah memberikan kita ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas iman awak kuah. Tak iman kita, kau baik bu? Kan balik ngelengge. Kecik kajian tauhid, ada iman kita, ko iman namanya iman ma'rifat. Ada iman tanbihat, ada iman hakul yakin. Kalau iman kita iman ma'rifat, itu seseorang baru mengenal apa saja yang wajib dia yakini. Itu iman ma'rifat, iman mengenal. Jadi apa saja yang wajib kita imani, itulah nan tahu di doa. Contoh ibu, apa rukun iman dan enam? Maka bapa itu, karena itu adalah pokok-pokok keimanan. Dalam Islam wajib kita tahu. Nah, dari data itu ada namanya iman tanbihat, iman kesadaran. Yang iman kesadaran itu seseorang bukan saja mengenal apa yang wajib dia imani, tapi dia sudah punya bukti dan sudah punya dalil apa saja yang wajib diimani itu. Sehinggalah duduk keyakinan di dalam hati. Nyot terhadap satu yang gaib itu Pak Ibu. Kalau tidak ada dalil, tidak mungkin awak percaya. Payah. Nyot dengan bukti itulah maka di sini yakin tumbuh. Contohnya iman orang kesadaran itu, dia bukan saja mengenal dan meyakini Allah itu ada, tapi dia sudah punya bukti dan sudah punya dalil memang Allah itu ada. Sehingga dengan bukti itulah hatinya sabana yakin Allah itu memang ada. Itu namanya iman kesadaran. Kalau data dari itu namanya iman hakul yakin. Aikola iman nan kita kaja. Apa itu iman hakul yakin? Indah saja kita mengenal apa yang wajib kita yakini, dan indah saja kita punya dalil apa yang wajib kita yakini, tetapi kita memanglah berbuah iman ko kepada kepatuhan. Jadi buah iman ko patuh, la patuh awak kepada Allah. Tetap iman awak lah hakul yakin. Kemudian awak kini kula ka surah awak. La sujud ruku awak kepada Allah. La macam-macam perintah Allah yang kita kerajaan. Itu bukti bahasa iman kula berbuah. Buahnya adalah kepatuhan. Nah, kalau dalam kajian tasawuf, iman kau ada iman anak-anak. Kalau pernah kita sampaikan, ada iman yang merasakan, iman dewasa namanya. Kalau iman yang anak-anak tu iman baru sebatas meyakini. Ada. La yakin Allah tu ada yakin. La yakin Allah tu mendengar yakin. La yakin Allah tu melihat yakin. Nah, kalau iman hanya sebatas keyakinan, iman itu belum mampu menyelamatkan yang punya iman.
Enggak. Lalu iman yang mana yang harus kita usahakan itu? Sampailah kepada iman dewasa. Apa itu iman dewasa? Iman yang tidak saja meyakini tentang Allah itu ada, tetapi kita sudah merasakan keberadaan Allah itu. Itu iman merasakan. Kita tidak saja meyakini Allah itu melihat, tetapi kita sudah bisa merasakan bahwasanya kita dilihat oleh Allah. Selamat awak. Jadi kalaulah sampai iman awak ke iman merasakan, di situ maka iman kau menyelamatkan awak. Bara banyak orang selamat dari buat buruk karena merasa diawasi. Oh ya, nyoni buruk wah, lah hampir terjadi. Cuma timbul rasa diawasi itu, dia selamat. Contohnya orang nan ka masuk masjid ni, nu ndak ke solat tu, cuma berpura-pura solat. Tinggal orang lengah nyu cali kota amal ko ada isinya. Kemudian guguh kuro-kuro itu atau nyu sungki jutang. Ketika lah ka mengaruh pitih tu lah, tak cali nyu CCTV di TV surui. Weh, dah jadi mah. Ditutuin balik lari nak keluar. Kikiro bakok dah jadi maliang. Karena ketika itu dia merasa sedang diawasi. Kan dia belum? Dia merasa diawasi di sipi. Itu mah kau dah di balik. Painya keluar. Di luar nampaknya gerobak sate orang tagak tepi labuh. Orang tu nak doa. Piti balik asin nak kacau tu. Yang ambil piti pergi sana leh. Bahasa sebab dalam sajidnya gagal maliang, di luarnya maliang. Karena di luar tu tak ada rasa diawasi tu, tak ada di no. Karena tak ada CCTV di luar. Di dalamnya kau lagi maka selamat. Maka orang beriman yang sudah merasakan itu, di masinyo tinggal kama pai kanyo kako dia selalu tertanam rasa diawasi di Allah. Tidak mungkin buat. Jadi kalau ada orang kau yang beriman tapi maliang, beriman tapi korupsi, beriman tapi berselingkuh, berzina dan sebagainya, coba tanya yang jadi beriman je no, tapi bakok berbuat maksiat karena imannya belum sampai kepada iman merasakan. Tak terasa dia diawasi oleh Allah. Ada orang solat rajin, bangunjiang rajin lo. Sekolah tak ada gunjiang ya. Sekolah orang surau gunjiang. Sekolah tanya tak. Ada orang mau solat dah pernah tinggal bahkan berjamaah tapi bergunjiang tak loh mau tinggal. Sementara Allah katakan inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Solat itu mencegah dirimu berbuat keji dan mungkar. Tapi solat adalah kerajaan tapi tidak tercegah berbuat keji dan mungkar. Di mana tak salah? Kenapa? Maka solat itu Bapak kan ada 3 rukun. Ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah. Tak gaul kau. Kau gaul lah aku. Qauliyah. Ada rukun qalbiyah. Apa itu rukun fi'liyah? Nanti kerajaan dan kota tubuh hawa selama solat. Apakah itu ruku? Apakah itu sujud? Tidak. Pokoknya gerak-gerik awak lah semua dalam solat. Walaupun itu tidak semuanya rukun solat. Nah, semua gerakan awak dalam solat itu takluknya, kaitan hubungannya kepada sifat basarnya Allah. Atau makasih. Bagaimana semua gerak-gerik awak dalam solat mulailah takbir sampai nanti salam, kita senantiasa merasakan diawasi, dilihat oleh Allah. Taraso dia Allah mencari awak sujud, taraso dia Allah mencari awak rukuk dan sebagainya. Kalau kita sudah bisa merasakan dalam solat itu dilihat, diperhatikan Allah, maka nanti setelah solat kita tetap merasukan dicari oleh Allah. Sungguh selamat dari berbuat dan buruk. Kalaulah di dalam solat kita tidak bisa merasakan diperhatikan Allah, apalagi nanti di luar solat. Atau namanya solat daim itu. Solat itu berpengaruh kepada sikap awak dalam kehidupan.
Nah, yang kedua ada namanya rukun qauliyah. Nan dibaca dia muncul awak-awak. Mulai dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampailah ucapan salam ke kanan. Nah, maka semua rukun qauliyah atau semua nan dibaca dia muncul awak selama solat, semua itu adalah takluknya kepada sifat sami'nya Allah. Apa saja yang kita baca semuanya kita yakini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam solat apa yang kita baca kalau kita yakini didengar oleh Allah, nanti setelah solat pun itu belulah keyakinan awak selamatlah muncul awak ke bergoyang. Tak mungkin awak baca nak buruk kerana Allah menangah mah. Tak mungkin kita bergoyang memfitnah memburuk-buruk orang, Allah menangah. Di situlah solat kau mencegah orang berbuat keji dan mungkar. Yang ketiga ada namanya rukun qalbiyah, itulah yang di hati. Apa kama ta'alluqnya rukun qalbiyah itu? Kesifat ilmunya Allah. Atau selama kita solat apa saja yang ada di hati kau tahu dah Allah. Nah, kalau kita sudah meyakini yang di hati kalau tahu dah Allah, tak mungkin ada buruk sangka di dalam hati. Tak mungkin ada ni dan buruk-buruk. Tak mungkin ada hasad dan sebagainya. Sebab Allah tahu anan ada di dalam hati. Nah, jadi itu iman dan merasakan. Jadi balik kita Pak. Jadi tujuan Allah memberikan kita ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas iman. Dan ketiga tujuan Allah itu adalah menyadarkan awak. Banyak diorang pun tidak sadar. Yang disadarkan Allah bahwasanya semua yang ada dalam semesta ini adalah milik Allah. Karena ada sebagian awak merasa punya awak, rumah punya awak, tidak ada calon punya awak, sami' punya Allah, basar punya Allah, kalam punya Allah, kudrat punya Allah, iradat punya Allah, sadwalah punya Allah, tidak ada calon jona punya awak. Allah sadarkan itu. Bahasa di alam semesta aku amun punya Allah. Karena Allah nak punya ketika Allah berkehendak, tidak ada seorang Allah kita yang bisa menghalangi kehendak Allah. Siapa yang telah menghalangi kehendak Allah kalau kemancuan rumah? Dalam hitungan detik hanyut rumah mewah. Dalam hitungan detik oto gagah hanyut tabanan sebagainya. Siapa yang bisa menghalangi itu? Jangankan itu. Gigi sini awak kamu nak awak nak punya. Gigi gua. Awak kan merasa awak nak punya. Ni lah tangga gigi muka nah, gigi yang boy dah awak. Atau nak punya awak, kalau yo punya awak tentu kita bisa pertahankan gigi, tak boleh patah apalagi tangga. Tapi bakal dah bisa kita mencegah menahan, itu dah bisa. Hilang satu persatu gigi dalam kehidupan awak. Tu tandanya tak punya awak. Kalau punya awak tu bisa punya awak. Kita dua. Rambut di kepala taklah punya awak, ciek sih tak punya awak. Kalau punya awak tentu bisa pertahankan hitam si tarui. Tapi bako pedia hasilnya putih. Manan rambut hitam bisa jadi putih sih nak bisa ada wak. Bah hitam rambut hitam tidak bisa ni. Jadi dicat orang ya. Matana bisa. Itulah cara Allah menyadarkan wasunda adu nak punya awak di dunia. Saudara punya Allah. Kalau Allah nak punya kalau nya ambil kamangawale. Tak bisa awak mangaru. Angok sudah ambil Allah nak bisa mangawak. Apalagi harta bandul. Kita hanya dipinjamkan Allah. Oh nak jalih awak duduk perkaranya memang dunia ko Allah nak punya calik lebih. Awak ko kecik amo biasa. Manusia ko bansai. Lahir bansai pai bansai. Atau lahir bansai. Lihat do pai ibu nak lahir dulu mau baju salah bawa pakai baju lahir. Nah do calah. Laya bansai dia elok orang nan ada atas dunia menyambut awak dibalui orang lah badan wak kojokin baduang. Tanu awak bah bansai dagi orang ken baduang. Nanti ketika di dunia aku awak dapat ikutnya sebagainya, berangkai dunia aku bansai lo balik. Aduh, kalau laya disambil orang awak jokin baduang, pai dia lepas orang badan diri ko jokin kapan. Itu tanu awak bansai dunia. Oh baju dan salam hari itu dipinjamkan Allah saja kawan.
Kalau punya awak tu bisa agak pakai 10 lapis awak mati pakai badan awak. Tak bisa. Abaralah bangsa ini. Lain dak babaju, pai dak baju. Dek orang ku kasihan kawak. Dan ambilnya kain buruk. Kalau dulu kan baduang tebu dak bali orang. Kain dulu kan orang pakai kain sini ini dua dulu. Hebat. Anak untuk lalu kain panjang kalau saya kampung umum itu. Ninduk ke sehari-hari makan ikan saruang. Kau ada nak buru-buru tu, ala lamu-lamu, rapuan tu macam biak lah. Tu sebab orang kan maduang saisu. Kini ada jualnya. Ala pai kau ba? Dolo indo bako na mantata in kapan itu. Jadi bungkus orang Jawa. Aja kau siapa barang kaya? Sakaya-kaya orang. Ada orang yang paling kaya mungkin di Sumatera Barat paling kaya. Adalah orang yang paling bansai. Sama-sama meninggal. Calik dia buat nama calik kaya orang bansai orang di sini calik. Yo bansai awak yo. Si bansai kau meninggal bu dia ndak ada baju hanya salai di badan saja. Ketika nyo meninggal dia orang kan kapan. Memangnya ndak ada bajunya. Abah sinan kayo bajunya masih juta kata harga salamari matinya ba. Mungkin kapan dari orang tak pakai baju mewah dulu. Dan si mansai kau dah ada punya tanah sejangka nak do. Dia orang dia dah ada punya tanah dia orang. Dia orang sekadang badan. Karena memang dia dah ada punya. Si kayo yang tanahnya sekian ratus hektar kau. Barat tanah dia orang kanyo. Sekadang badannya. Apa salahnya dia tanah saleh lapangan bola tu Gak 3 bulan mengalih kuburnya surang sin. Baku laweh nak kubu aku, yo tanahnya laweh. Nak berguliang do tadi kubu aku Ndak dulu lu. Samo laweh kubu orang kayo, yo kubu orang ban. Tando nak do punya awak dunia. Si bansai ko memang nak do kereta angin sedado yang punya. Dia nak do kenderaan masa itu ada yang tahu orang lah jo tandu ke kuburan. Tandu itulah nak ada sejarah di Maliang orang. Dia pernah di kampung Tengah tandu di Maliang orang. Kan ada Tengah tu. Padahal nak ada kunci tetap di luar. Wajan apa ni kadang-kadang nak ada Maliang tu. Asik kayo mati dia hidup punya oto punya pribadi mungkin ketikanya meninggal tak joto gagah nak jumpa pesawat tu dia diantar. Asam mula kenderaan Yusufansai tadi. Jo tandu lo diantar orang ke kuburan. Di sini nampak dah bahasa dunia aku memang tak do punya awak cik Allah je. Tak. Itu disadarkan Allah awak itu. Dicari ada kejadian niku. Itu Allah menunjukkan kau awak sadar kalian. Kau sadarlah punya hamba tu menghancurkan. Siapa yang bisa menahan yang melawan kehendak hamba Allah. Tak ada seorang lah. Allah tu punya sifat iradat maha berkehendak dan tidak ada satu pun orang yang bisa melawan menghalangi kehendak Allah. Allah cukup mengatakan kun fayakun selesai. Nah, coba cari ibu. Kadang-kadang kejadian itu luar akal logika awak. Jadi dia cari ibu oto tabara bare kutibu dah teh bara kadang aja. Bara bare oto tu panjang roda tu balik bara kadang tu. Abisya tibolo dia teh oto lo teh tu. Aman tu benalah kuasa Allah. Karena ada yang mengatakan wala tataharraku illa biiznillah. Tidak akan mengarik sesuatu dia kecuali semuanya atas izin Allah. Izin Allah. Jadi semua itu kehendak Allah. Itu tujuan. Yang kedua adalah tujuan yang berikutnya apa? Tujuan Allah memberikan kita musibah itu adalah supaya kita Bapak Ibu capek balik kepada Allah. Ada sebutlah ini mungkin peringatan Allah kepada awak. Nah, kenapa kita diingatkan Allah? Supaya kita jangan sasai, jangan jauh mai sasai awak. Awak kau kan dia Allah tu sayang awak, dingenge ya Allah awak. Awak kalau mengenge orang kan dia sayang orang. Oh, awas, tu lubang senanan awak. Kalau berdiasi masuk lubang ni kan? Dia awak kan mungkinlah jauh dari Allah, lalai dengan Allah, la kufur dengan iman Allah, diingat-ingat dari Allah. Dengan apa Allah mengingatkan awak? Dengan musibah, dengan bencana itu. Karena ada kita kau bu yang candu
Anu jano sipek hewan ternak. Ada orang dia tu. Kadang-kadang sibuk mencari nikmat dak takana sia ko yang bagi nikmat. Ibarat amo samu awak punya ayam. Dah 3 hari berkurang ayam gua ha. Lalu kita siram jagung keluar dia kandang nebuk nyusuh jagung. Surang. Sudah tu paisin leh. Ndak do mencari sia magi hana tanduin oro. Jangankan terima kasih mencari si ndaknya tu. Pokok kanyang pai leh. Karena dulu orang dia tu ke Allah. Nikmat tak perlu dinono, solat tak perlu, puasa endak, yang penting perlu kanyang kana dapat lah tu. Itu nanti kana Allah. Jadi orang-orang yang lalai itu diingat oleh Allah. Maka yang jalih mana Allah masih bagi kita kesempatan untuk memperbaiki hubungan awak dengan Allah. Kita jadikan banyak evaluasi introspeksi diri awak datang ujian-ujian datang bencana-bencana itu. Allah bagi kesempatan kau orang-orang maaf saja saudara kita nak meninggal kerana gelodo kerana itu bu. Tak menyangka bahasanya meninggal. Tak tahunya kau meninggal kerana itu. Mungkin dia punya rencana setahun yang akan datang. Mungkin dia punya rencana untuk bulan puasa wiswa kau. Ada rencana, kanya tak tahu bahasa akan meninggal. Oleh karena itulah Allah Nabi ingatkan awak, akthiru zikra hazimil lazat. Banyak-banyaklah kamu mengingat ada yang akan datang, dan kalau nya datang hancur lebur kelezatan keselatan judi. Bara jelah kayo hilang kayo wak dino. Bara jelah sanang nikmat dunia kau hilang kalau nya tiba. Nah, kenapa Nabi menyuruh kita banyak ingat itu? Karena kalau nya datang tak ada bagi tahu kawak. Mudah orang kena Allah boleh ke tahu no. Oi, kami kan datang sebentar pailah tak ada itu tu. Tak tahunya tiba. Nyu datang tidak pernah bagi tahu. Nyu datang tiba-tiba. Kalau nyu datang tak bisa ditunda-tunda. Itulah sifat kematian. Atau maka disuruh Nabi ingat-ingatlah. Persiapkanlah bekal terbaik. Karena kalau nyu datang tak pernah bagi tahu. Beritahu nyo datang itu tiba-tiba, dan kalau nyo lah tiba tak bisa ditunda leh. Kalau awak dah siap tiba nyo bakakah. Ada makna itu kejadian itu ada menyuruh kita siapkanlah amal terbaik. Yang lun kasurau lah leh. Yang le baca Quran bacalah Quran leh. Yang malai-malai beribadah lah leh. Sebab apa saja yang terjadi sampai orang bu bisa jadi sampai awak terjadi. Kerana Allah Maha Kuasa. Nak awak aman Ustaz, sungai sejauh dia awak kayak kayu sini tak ada. Ya nak awak aman. Allah tu nak ada aman ini bu. Allah Maha Kuasa. Allah angkat gunung Merapi itu kau bisa ya tu. Nak. Hanya jalan dia awak ambilan pelajaran. Jadi Bapak Ibu, Allah masih bagikan kita kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Itu makna yang penting. Jadi Allah kita bertaubat dijadikan itu tempat orang. Tapi ingat, apa yang terjadi diri orang hari ini bisa jadi satu masa terjadi pula di diri awak. Tak bisa dimungkiri. Karena kita di bawah kolong langit yang sama. Nah, lalu Bapak Ibu yang ketiga leh. Ada orang yang berpendapat di samping ini adalah ujian. Yang kedua ada yang mengatakan peringatan. Dan ketiga ada orang mengatakan ini adalah azab dari Allah. Nah, kalau ini dari azab Allah, lalu siapa yang diazab oleh Allah itu? Orang-orang yang sudah nikmat dengan kemaksiatan. Labih perangai ku Allah. Nak kini kalau lebih berangai mah. Itulah. Kan Ali bin Thalib mengatakan manis faqa minan nar intahani syahwat. Siapa yang takut dengan azab Allah, siapa yang takut nanti masuk ke neraka, nah maka tolong tahankanlah, bimbinglah kehendak hawa nafsu. Jadi turui hawa nafsu. Karena hawa nafsu itulah yang membuat awak masuk neraka. Jadi pernah mau sampaikan, Allah itu kan maha penyayang.
Maha pengasih, Maha pemurah. Ibu bacalah dalam Asmaul Husna, Allah itu kan Maha elok. Maka Allah itu tidak akan pernah murka kepada siapapun di dunia. Tidak pernah Allah murka. Kalau begitu bila Allah itu murka kepada manusia? Kalau manusia itu banalah yang durhaka. Jadi dia durhaka wahum, aku Allah itu murka. Jadi Allah tidak akan pernah murka kalau manusia tidak durhaka. Allah sekali-kali tidak akan pernah memasukkan manusia ke dalam neraka kalau manusia itu tidak punya dosa. Nah, supaya dia berdosa acara tu tahanlah kena hawa nafsu. Kena hawa nafsu kulah membuat awak berdosa. Mana didorong-dorong. Hawa nafsu itu adalah senjatanya setan. Di setan kau mengelabui awak dengan hawa nafsu. Nah, dia kalau nafsu kau lah nak bersaing dalam diri awak dengan akal. Nafsu juga akal kau dah nak belokan kau. Nyo ingin saling menguasai, saling menjajah. Nah, kecil nafsu nak taluk madu akal seorang. Nyo cari dekengan tulah nak setan namanya. Akal nak mampu lo madu nafsu seorang nyo cari lo dekengan. Itulah namanya agama. Kalau lanjut agama akal kau buat nafsu, tunduk nafsu kali. Nah, kalau nafsu tunduk, nafsu kau banyak akal. Nah, kerana itu nilai elok sin. Tapi kalau akal kau nan tunduk karena pasung, tu kerana tentu nan ketujuh dia nafsu sin. Itu sebabnya ibu orang buat cali-cali. Kadang bunuh orang. Menurut awak ni tega nak dicancang-cancang lah orang. Kan luar batas kemanusiaan tu kerja orang ni tu. Dan dia bunuh saja tu. Dia cancang lah orang, dia mutilasi namanya. Bahasa sampai dia curang tu. Makanya tu. Karena nafsunya berkuasa akan tidak berfungsi. Sehingga akan tak bisa membedakan. Dia nafsu berkuasa. Tu maka jangan salah macam cari ada orang yang mau luar batas kemanusiaan kerajaan. Perkosa orang, bunuh orang, karungi orang, kan ada banyak kejadian itu. Di Medan tu ada anak-anak bunuh amak 20 kali tusuk amaknya pisau. Anak kita tu boleh tahu baru. Bahasa sebab dia ni pun. Kerana nafsunya lah menguasai dirinya. Nyo kalau nafsu berkuasa, maka berbuatlah banyak nafsu. Nafsu tu nak ada belas kasihan dulu. Kenapa? Itulah punya hewan teranak. Ya. Dia awak kau kan kadang ada punya ternak di dia, ada punya malaikat. Maka oleh kerana itu untuk menundukkan hawa nafsu, maka dekiklah diri kau jauh Allah. Carilah dekingan. Yang mana dekingan cari kebuk nyo nampak setan dan nampaknya. Asyik dekingan dan cari. Nyo nampak setan dan nampaknya. Atu dekingan kau cari. Siapa tu? Itu dia pun. Itulahnya Allah. Allah nampak setan dan nampak Allah. Itu nak kerekengan itu kan ada rekengan awak. Kalau itu nama rekengan, itu rekengan awak, selamat awak. Orang nan jai-jai berbuat luar kemanusiaan itu karena dia jauh dari agama. Kosong dari petunjuk-petunjuk agama. Jadi kunci diriku dah ke agama. Jadi dengan ujian, dengan bencana itu membuat awakku bertambah dekat dengan Allah. Bertambah akrablah dengan rumah Allah. Akrabkan diriku dengan berbagai macam ibadah. Akrabkan diri dengan Al-Quran. Akrabkan dengan solat-solat sunat. Akrabkan dengan masjid. Kadang-kadang ni payah ambil pelajaran ni. Lamode itu parahnya bencana. Calik nak semayang, indah je semayang. Semayang ni. Kemudian itu bencana dicalik di depan matanya mencalik sesuatu. Anda ke surau, tidak juga surau. Bantu manalah karih hati orang. Seharusnya kan pertama sehari surau ni. Tapi bila kok terjadi kawak untuk kakak ibadah halu dadu. Ke surau lah dia nah. Itu sebenarnya. Tapi dek manusia kebuk dek susah diingian. Dek sulit mengambil pelajaran di atas kejadian alam semesta ini. Kemudian itulah terjadian. Kalau terjadi kamu awak baru Allah lagi baca. Enggak. Dia awak kalau tersesat baru Allahi. Tikalah aman ala lupa Allah Taala. Jadi Bapak Ibu cuma mulikan, mudah-mudahan ada dati musibah, bencana dan sebagainya terjadi itu kita ambillah sebuah pelajaran. Kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah kita
untuk lebih akrab kita dengan Allah, untuk lebih akrab kita dengan ayat-ayat Allah, dan akrab dengan segala amal ibadah. Mudah-mudahan kita sadualahnya di kampung awak senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dalam hidup dalam keadaan nyaman, aman melakukan aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf kita sudahi dia macam hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.